Masih di Kisah Sehat Ambi Yasmin bersama saya Handri Kelana dan saya Mbok Mami Yasmin. Mbok Mami Yasmin. Kang Handri, kalau kita mau nonton acara ini di mana dong? Ada di Using Channel, TV-nya Lari Using Banyuwangi katanya. Itu yang tayang dalam sepekan itu hari 4 kali. Hari Rabu, ya? Hari Senin, hari Rabu, Jumat dan Minggu. Iya. Sabtu dan Minggu. Pukul 10 sampai 11 pagi ya? Iya, 10 sampai 11 dong. Iya. Nah, selain itu Anda juga dapat saksikan di channel YouTube dari Rumah Sakit Yasmin di @yasminhospitaltv. Juga bisa di-follow akunnya di Twitter @yasminhospital, di Facebook Yasmin Hospital dan di Twitter juga. Iya. Nah, kalau mau follow akun saya di @handrikelana. Ada teman saya juga @fauzi. Apa tadi? 9.000 ya? Maaf ya, siapa itu? Itu sudah nggak penting diomongin. Gitu. Gimana? Ya. Oke. Nah, Kang Handri, lebih menarik lagi nih kita ngobrol tentang bagaimana menjaga otak ini. Ya. Karena ternyata ada beberapa hal yang kita anggap remeh-temeh gitu ya. Tapi itu sangat berpengaruh kepada perkembangan otak kita. Misalnya soal anak gemelundung tadi tuh. Kadang-kadang orang tua ini juga sejauh tidak menimbulkan luka, sejauh anak kelihatan biasa-biasa aja, ini yang dianggap ya biasa-biasa aja, tidak ada berusaha untuk meraba misalnya apakah akibat dari ini tadi, karena ternyata tadi ada darah yang bisa jadi kelihatan, tapi katanya ada pembekuan juga yang di dalamnya itu. Dan jangan lupa juga bahaya, kalau misalkan mendidik anak-anak, jangan boleh misalkan mukul kepala, nah mukul itu juga tengkuk seperti itu, karena itu sangat dekat dengan sistem saraf pusat tadi. Nah, ini juga barangkali cara-cara yang harus diterapkan oleh orang tua atau siapapun kita dalam upaya untuk menjaga otak tadi ya. Gitu. Oke, baik, kita balik lagi ngobrol sama Dokter Firman yang beliau udah sharing-sharing nih hari ini, sangat luar biasa. Hal yang kecil saja yang ternyata itu kita anggap hal yang lumrah biasa, ternyata itu adalah fungsi kerja otak yang masih normal dan berfungsi dengan baik. Nih dicubit-cut rasanya sakit, oh berarti sampean ki utek ya normal ngono lho. Lek umpamane sampean tuh nggak merasa apa-apa, udah mati rasa ya, itu berarti ada masalah gitu di otak. Tapi kalau mati rasa di hati itu juga beda. Ada lagunya itu. Nanti. Setiap kali ada lagunya. Ada. Gak kena dipancing ya. Langsung keluar. Oke. Nah Dok, tadi soal apa yang ditanyakan oleh Lydia ya, emang sering begitu anaknya? Iya, kebetulan kan ada lagu yang 5 bayi kecil berlompatan, terbentur dan terjatuh tuh dia benar-benar yang nah itu ngikutin ya, jangan dinyanyikan lagi, tolong. Itu syair bener-bener ini ya, terbentur dan terjatuh gitu. Yang judulnya itu masih untuk bayi, masih ada lagunya Bang Haji untuk bayi ada ya? Ada Bismillah namanya. Ada. Oke, jadi sering praktek juga. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya pas lagu itu saya udah was-was nih, udah pegangin kepalanya atau gimana. Sejauh ini ada kecurigaan sampai pernah mengalami yang sampai apa gitu? Kalau misalnya pas nyanyi-nyanyi gitu enggak, karena dia tahu kalau misalnya membenturkannya itu pelan-pelan kayak gitu. Tapi kan karena kadang-kadang lompat-lompat terus kebentur tembok gitu ya. Kalau dia nggak ngerasa sakit itu saya diem dulu tuh. Kalau dia nggak ngerasa sakit berarti kan dia nggak nangis. Tapi kalau udah nangis tuh kadang benjol. Nah kalau yang jadi kamu lihat saja anakmu membentur itu. Ya enggak dong. Kamu ibu apa? Enggak. Menonton anakmu membentur. Dokter gimana dokter? Walaupun itu bagian dari praktek lagu, kayaknya aku gak setuju kalau lagu itu kebanyakan terus ya. Enggak, yang ditanyain selain itu tadi kan pasti juga ibu-ibu juga sering kan anaknya yang kebentur sekali, 2 kali gitu kan. Nah itu apakah nanti juga akan berpengaruh pada perkembangan otak? Betul. Takutnya kan lebih berbahaya mana juga dok nih, kebentur yang di sisi belakang atau otak itu sebenarnya ada di mana sih yang harus kita waspada? Apakah dulu nih kalau ibu-ibu kalau benturnya dahi itu nggak terlalu merasa khawatir dibandingkan ketika anak misalnya kejentus yang belakang kepala gitu. Apakah sebenarnya sama-sama bahayanya ketika proses membentur jatuh itu di sisi segala kepala. Dari sisi mana aja gitu?
Jadi kalau dari struktur anatominya, tulang yang paling tebal di daerah dahi. Oh, Jadi tulangnya memang paling tebal di situ. Yang paling tipis di daerah temporal apa namanya, di Samping. atasnya telinga itu tulangnya gitu. paling tipis, tapi di situ dilapisi otot yang tebal. Oh, oke. Seperti itu. Terus kalau di belakang, dia menebal lagi tulangnya itu. Cuman problemnya di belakang itu yang dokter Handri bilang tadi, di tengkuk ini dia itu ada yang namanya batang otak. Oke. Batang otak itu di situ pusat pengaturan nafas kita. Oh, Masya Pada saat itu terbentur, ya itu yang berbahaya di situ. Oh, bisa jadi Jadi akan yang mana menimbulkan sesak. yang paling aman dibenturkan? Tidak ada. Nggak ada yang kecuali aman dibenturkan. kecuali pemain bola kan. Iya, iya. Oke. Makanya kan pemain bola itu kalau mau Dia di depan heading, ya? di sini bukan di belakang. Oh, belakang. iya. Emang pernah lihat dokter? Ini keren. Mic-nya di belakang suaranya keluar. Analisanya luar biasa. Ini mic khusus. Ya. Sampai kayak gini pun suara masih kedengaran. Dia makan. Iya. Baik. Ya, jadi seperti itu. Lalu gimana dokter? Ya apa namanya? Tidak ada yang lebih istimewa, harus dijaga semua Ya, terus ada anak-anak yang tadi itu sudah tips-tipsnya itu aja. Kalau memang dia nyeri yang berkelanjutan atau muntah-muntah yang berkelanjutan segera dibawa ke ke rumah sakit. dokter. Terus yang bagian belakang kepala tadi, ya itu kalau umpamanya naik kendaraan Iya. apa ya, pasti harus pakai helm. Pakai helm. Walaupun untuk anak kecil, ya itu justru wajib dipakai helm. Sering kali kapan hari itu ada juga kecelakaan, bapak ibunya nggak apa-apa, karena pakai helm, anaknya nggak pakai helm taruh depan lagi. Oh iya biasanya gitu sih. Ya Mas Doni gitu kan, anaknya ibunya mau bapaknya pakai helm, anaknya nggak pakai helm taruh di depan lagi. Alasannya maaf, karena anak saya ada pakai helm. ukuran helm anak-anak. Ada. Ya Anda. Harusnya ada ya. Ada. Luna pakai. Kalaupun nggak ada ukurannya, awalnya terlalu kecil, lebih aman ditaruh di tengah lah. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Karena kalau dia di depan kan kemungkinan Langsung dia ya. kan Melenting Ya, atau jatuh terpental ke gitu, depan kan. terpental. Oke. Nah dokter kalau boleh tahu nih, untuk di Banyuwangi yang mungkin selama ini datang ke tempat dokter, ya kejadian apa yang paling banyak begitu yang ditangani oleh dokter yang berhubungan dengan masalah ini apa Bedah saraf. otak ini atau bedah saraf ini dokter? yang terbanyak pasti kasus-kasus trauma. Oh. Kasus trauma itu artinya kecelakaan, kayak gitu kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas. Karena di Banyuwangi itu banyak sekali apa namanya pasien itu terjatuh dari kelapa. Hah? Orang-orang manjat kelapa itu kan. Oh iya kan nggak pakai pengaman Makanya ya, gitu. betul. Makanya kan sampai ada lagu Cengkir Giading itu yang semalam saya tanyakan itu. Karena Tapi tidak bercerita tentang orang manjat kelapa juga kali ya, tentang Cengkir Gading itu ya. pemahaman saya sih begitu. Oke. Ya. Yang banyak kasus kecelakaan, kasus trauma, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas. Kelainan bawaan juga Ada. di akhir-akhir ini semakin banyak juga. Jadi, Gitu. Pertumbuhan janin tadi yang cukup perlu nutrisi itu sebenarnya harus Mulai dari dalam perut. betul. Jadi banyak juga kasus-kasus bayi yang lahir dengan kelainan bawaan sistem saraf. Dikarenakan kurang nutrisi ketika masih dalam kandungan. Oke. Jadi bisa ukuran kepalanya yang membesar atau kadang yang paling sering ini ada benjolan di atasnya hidung. Nah, orang ngiranya benjolan biasa, padahal itu kalau pada anak-anak, pada bayi itu sebenarnya kegagalan tulang ini untuk Menyatu. sehingga ada jaringan otak yang keluar. Itu banyak yang nggak tahu. Kadang saya lihat anaknya udah besar, udah SD atau baru diperiksakan ini apa. Nah ini pasti sudah sejak lahir ada seperti itu. Oh iya. Jadi terus yang lainnya adalah kasus-kasus biasanya ada tumor. Tumor juga beberapa kasus lumayan banyak, juga kasus stroke yang biasanya dikonsulkan dari dokter saraf. Ya. Jadi kalau dengan masalah-masalah yang sedemikian rupa, kalau menurut dokter apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi untuk bisa lebih menjaga
aset yang mereka miliki nih dokter? Karena otak ini tadi itu yang saya bilang hanya diciptakan sekali seumur hidup. Dan dia juga tidak ada apa istilahnya perbaikan lagi bila dia ada kemampuan untuk memperbaiki diri. Harus betul-betul kita jaga. Otak itu hanya membutuhkan dua energi untuk bekerja, yaitu oksigen dan gula. Oh, oke. Gula bukan gula pasir ya, artinya karbohidrat. Jadi suplai oksigen yang baik ke otak itu sangat sangat diperlukan untuk bekerjanya otak secara optimal. Jadi otomatis kita harus menjaga paru-paru kita. Karena yang bisa memasukkan paru-paru dalam oksigen dalam tubuh hanya paru-paru. Dengan berolahraga yang cukup, terus asupan makanan juga harus cukup agar otak ini juga bisa bekerja. Terus juga harus kita lindungi. Pada saat kita bekerja, kita harus memakai pelindung kepala, helm. Nah, helm yang bagus kalau bisa yang sampai di gitu. helm standar ya. Kan ada helm itu yang cuma kayak topi gitu aja. Helm proyek biasanya. Helm proyek gitu. Itu belakangnya nggak terlindungi. Jadi yang benar tuh yang sampai terlindung sampai di bawah ke telinga. Ya, jadi kan helm standar orang dia. Kayaknya sudah mulai jarang ya helm cebok. Zaman SMA tuh ada helm cebok. Zaman SMA dan zaman kuliah, Dok. Helm cebok. Itu ngetren sekali itu. Sekarang untungnya udah nggak ada. Karena itu bahaya sekali, yang bagian belakang tidak terlindungi. Tapi bukan karena dulu tren helm cebok kemudian dokter memilih menjadi dokter. Jadi seperti itu ya. Kita harus rajin olahraga agar pasokan oksigen itu cukup, dan kita harus melindungi otak kita dengan benar. Termasuk untuk yang anak-anak misalnya seperti ibu kepada anak-anaknya, bagaimana mereka perlakuan apa yang harus dilakukan para ibu untuk juga bisa menjaga keberlangsungan, karena pertumbuhannya tadi kan mulai dari kandungan harusnya sampai kemudian dia mendapatkan fungsi yang optimal tuh umur balita 6 tahun gitu ya. Kalau untuk secara fisik, perkembangan secara fisik ya pastinya nutrisi ya. Nutrisi pasti ada ahlinya yang bergizi ya, dokter anak dan ahli gizi pasti mengerti nutrisi apa yang terbaik untuk anak-anak dan makanan apa yang cocok. Kemudian pasti asupan pengalaman yang baik, artinya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik. Itu juga termasuk nutrisi otak juga ketika misalnya mengajarkan hal baik. Betul, ilmu karena di dalam otak itu ada harddisknya. Ya, ada yang namanya hipokampus. Hipokampus itu adalah harddisk penyimpanan otak. Sesuatu yang berulang-ulang didengar atau dilihat oleh anak itu akan tertanam dalam sekali di dalam harddisk itu. Di umur berapa ya, Dok? Maksudnya kita harus juga hati-hati dong, misalnya perkataan kita, apa yang kita sampaikan, anak optimal menyerap dan masuk ke dalam hipokampus. Ya, jadi itu di awal-awal perkembangan yang tadi yang pada anak balita tadi itu penyerapannya bagus sekali, dan sesuatu yang diulang-ulang terus itu akan tersimpan. Ada yang namanya memori jangka panjang, ada yang namanya memori jangka pendek. Nah, yang memori jangka panjang ini yang harus kita pastikan bahwa anak itu mendapatkan asupan memori yang baik. Masya Allah. Ya, jadi sesuatu yang berulang-ulang. Hati-hati nih para orang tua ya. Iya. Termasuk kata-kata apa itu disimpan betul sama anak. Oke. Nah, Lydia, dengan apa yang hari ini kamu dapatkan gimana dong? Anakmu masih umur 2,5. 2,5 ya, masih 3 tahun lagi ya buat menjaga otaknya. Tapi alhamdulillah hari ini bukan 3 tahun lagi, dijaga terus. Oh iya, sampai optimal 6 tahun. Sampai optimal 6 tahun. Tapi alhamdulillah sih pagi hari ini sudah dapat pencerahan. Makasih dokter. Oke, jadi sesuatu yang sangat luar biasa kita dapatkan hari ini. Nah, Dok, apa kita itu kadang ibu itu mungkin memang bisa melihat tayangan kita ya hari ini ya, Dok. Tapi kadang banyak juga ibu yang ingin ngobrol, kemudian apakah ada masalah enggak dengan tumbuh kembang otak yang dia miliki? Apakah diperkenankan begitu untuk datang ke polinya Dokter Firman nih, atau kan nggak bisa datang ke tempat dokter operasi dong?
Kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi gitu dokter. Bisa. Di Rumah Sakit Yasmin polinya buka hari Selasa jam 19.00 sampai jam 21.00. Oke, ya. Jadi setiap hari Selasa jam 19, jam 7 sampai jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Kalau masih belum sempat mencatat, bisa langsung kunjungi www.yasminhospital.com. Di sana ada jadwal-jadwal semua dokter yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Termasuk jadwal penayangan Kisah Sehat Ambi Yasmin juga. Oke. Ya kita memang nggak bisa hanya menghabiskan 1 jam untuk mengupas segala ilmu yang dimiliki oleh Dokter Firman. Dokter, kalau boleh tahu kenapa sih kok milih bedah syaraf? Itu kan rumit banget mempelajari otak, saraf itu kan. Bayangin ya, tadi aja dibilang aja di dalam otak itu aduh berat. Dan Mbak Mami belum pernah ikut sekali operasinya beliau ya. Oh my God, wah bisa berjam-jam. Jangan deh, takut juga lihat darah. Dan karena memang sangat rumit. Iya. Kenapa tertarik begitu dokter? Ya, jadi pada saat masa-masa kan cabang ilmu spesialis itu kan banyak ya. Masa-masa koas apa namanya? Dokter muda. Itu kan kita muter di semua bagian deh. Penyakit anak, penyakit dalam semuanya. Nah pada saat di bagian bedah kok menarik. Nah, mulai ketertarikan tuh di situ. Oke. Awalnya sih waktu di bagian saraf sudah tertarik juga dengan ilmu saraf. Waktu di muter di bagian bedah, wah ini combine ya. Dikombinkan. Mengcombine antara ilmu bedah. Termasuk ceritanya tuh ketika bertemu dengan pasangannya, sepertinya waktu di koas ya dok ya. Nah, udah mas ambil ini aja gitu. Dibagi dua ya. Rumah, gitu. Oh gitu. Kirain istri spesialis apa dia spesialis apa gitu. Dokter, mohon maaf saya kerjain suaminya ya. Oke dokter, terima kasih. Sama-sama, saya yakin hari ini beliau ini juga di sela-sela kesibukannya mungkin harus melakukan tindakan operasi dan sebagainya, masih meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Saya rasa semua orang hampir sama seperti saya juga dan juga Lydia yang awam juga tentang keilmuan medis. Jadi kali ini kita bisa tahu apa sih sebenarnya dokter spesialis bedah saraf. Termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa menjaga dan menyayangi otak kita dari dalam kandungan. Kalau memang kita ini sudah menjadi seorang ibu, sampai dia kecil, sampai dia optimal di umur 6 tahun, bahkan ya sampai tua, karena ketika otak ini sudah bermasalah, dia tidak akan lagi bisa memperbaiki. Oleh karena dirinya. Otak itu tidak bisa memperbaiki diri sendiri, maka perbaikilah perilaku Anda untuk menjaga otak kita. Luar biasa ya dokter Kang Handri. Hari ini inspiratif banget ya. Ya karena sudah bisa membahagiakan saya, maka saya akan memberikan kenang-kenangan kepada Dokter Firman dan kepada bintang. Kemarin aku janji mau ngasih boneka. Apa tuh? Ya, tapi hari ini ada bantal cantik ya. Bantalnya. Boneka juga ada. Sini Mas Ali. Terima kasih. Ini Mas Ali rumahnya Kalipuro kalau nggak salah. Mas Ali in frame nggak apa-apa kok. Dokter terima kasih. Mungkin nanti kalau udah capek-capek operasi gitu bisa tidur di. Rebahan ya. Mbak Lydia kalau lagi siaran capek-capek ya, bisa dibawa ke radio tapi dikasih nama ya biar nggak dipakai sama yang lain. Masukin locker ini. Masukin locker. Oke, dokter terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Dokter Firman semoga tetap sehat selalu dan senantiasa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, membantu masyarakat terutama yang berhubungan dengan bedah syaraf. Terima kasih Lydia. Kembali kasih. Ngobrol-ngobrol dengan hari ini dapat ilmu luar biasa sekali, langsung dipraktekin ya. Apa yang istilahnya ingin segera kamu praktekkan begitu dalam upaya menjaga otak, terutama kamu kan juga punya anak balita tuh. Tidak menyanyikan lagi 5 bayi kecil berlompatan. Apa syair yang bentur-bentur itu? Jadi iya itu tadi lagunya. Ada terjatuh dan terbentur begitu. Maaf ya, untuk yang itu tidak disarankan untuk dinyanyikan lagi ya, karena anak-anak sambil ngomong sambil terjatuh praktek dan terbentur, dia jatuh dan dia membenturkan kepalanya. Makasih loh Lydia. Saya kembali kasih, Mami.
Dan Dokter Handri, tak terasa udah segmen ketiga yang sudah kita lalui. Ya nanti jangan khawatir, kita masih akan ngobrol-ngobrol dan mungkin lebih menjelaskan lagi prakteknya Dokter Firman, kemudian program-program di Rumah Sakit Yasmin. Di segmen selanjutnya. Di segmen selanjutnya tentu saja masih di program Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Oh,